Bismillahirrohmanirrohim. Di dunia ini ada 3 jenis makhluk, malaikat, jin, dan manusia. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia dari tanah. Iblis adalah jin yang pernah tinggal bersama malaikat dan tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan Allah. Dengan dalih jin yang tercipta dari api bersifat lebih mulia dari tanah yang merupakan bahan dasar penciptaan manusia. Akibat kedurhakaan iblis, maka iblis diusir dari surga dan dilaknat oleh Allah. Sejak saat itu, iblis yang merupakan jin mempunyai dendam terhadap Adam dan keturunannya. Iblis berjanji akan menyesatkan Adam dan keturunannya untuk menemaninya kelak di neraka jahanam. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan, atau sebacamnya. Setan bisa berwujud manusia ataupun jin, tapi seringkali ketika disebut setan maksudnya adalah jin yang jahat. Nah, ada beberapa anggota tubuh yang sering dijadikan tempat bersemayam para jin. Hal ini seringkali dianggap remeh oleh beberapa orang yang menganggap perihal ini tidak penting. Perlu diketahui, adanya jin yang bersemayam dalam tubuh tentunya akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Tujuannya tidak lain untuk senantiasa menggoda manusia agar menjauh dari perintah Allah. Langsung saja kita simak pembahasan berdasarkan hadis Rasulullah SAW mengenai bagian tubuh yang sering dijadikan tempat persembunyian jin. Tempat jin pada tubuh manusia. Pertama, dalam aliran darah. Jin dapat berjalan melalui aliran darah. Jika jin berada pada aliran darah manusia, jin akan mudah untuk memperdaya manusia, membujuk manusia supaya malas beribadah kepada Allah. Salah satu cara untuk membersihkan jin di dalam darah manusia yaitu dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Hal ini dijelaskan oleh Safiyah binti Huyai bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan dalam tubuh anak Adam melalui peredaran dalam tubuhnya. Hadis riwayat Muslim. Kedua, masuk melalui lubang mulut. Bagian yang menjadi tempat kesukaan jin yaitu masuk melalui lubang mulut manusia. Jin akan berusaha masuk melalui mulut manusia saat menguap. Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk menutup mulut di saat menguap sambil mengucapkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Syekh bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kalian menguap, letakkanlah tangannya pada mulutnya, tutuplah, karena setan akan masuk bersama dengan orang yang menguap yang mulutnya tidak tertutup. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, di kuku tangan atau kaki. Anjuran untuk memotong kuku yang panjang bukan hanya tentang kesehatan, tetapi karena jin mengikat manusia melalui ujung kuku-kuku yang panjang. Setiap hari Jumat kita disunahkan untuk memotong kuku-kuku kita agar kuku tidak menjadi panjang, karena di bawah kuku yang panjang akan didiami oleh jin. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, potonglah, perpendeklah kuku-kukumu. Sesungguhnya setan mengikat melalui kuku-kuku yang panjang. Hadis riwayat Ahmad. Keempat, lubang hidung. Hal ini menunjukkan bahwa lubang hidung menjadi tempat yang menyenangkan untuk jin. Saat manusia tidur, jin juga ikut menginap di batang hidung manusia. Oleh sebab itu, dianjurkan ketika bangun tidur untuk berwudu dan memasukkan air ke lubang hidung, dihisap lalu dibuang airnya, dilakukan sebanyak 3 kali. Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara engkau bangun tidur, hendaklah mengeluarkan air dari hidungnya atau istinsar 3 kali, karena setan itu menginap di batang hidungnya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, lubang telinga. Lubang telinga menjadi tempat yang menyenangkan bagi jin untuk didiami, karena telinga berfungsi untuk mendengarkan. Jika manusia tidak bisa mendengar dengan baik, maka seruan kebaikan tidak bisa didengar apalagi untuk dikerjakan. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah di sisi Nabi, ada seorang laki-laki yang selalu tidur sampai pagi tanpa sholat malam. Nabi bersabda, setan itu telah kencing di telinganya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah pembahasan mengenai bagian tubuh yang sering dijadikan tempat persembunyian jin. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus senantiasa meminta perlindungan dari setan, jin maupun iblis. Terlebih setan yang selalu menggoda agar kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Mohon dukungannya dengan cara klik tombol subscribe,
share, komen, dan like. Jika ingin mendapatkan update dari video kami, silakan aktifkan loncengnya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah.